ganteng terus. Ngejreng sih. Ya, saya lebih ke cenderung agenda hari ini dari KPI tentang masuk seperti apa? Ya, ini agenda ke-6 gitu ya dari rangkaian workshop seminar di Universitas Bayangkara ini. Kebetulan memang menjelang pilkada gitu ya. Kita juga mengingatkan semuanya termasuk kawan-kawan lembaga penyiaran dan seluruh masyarakat bahwa lembaga penyiaran ini mempunyai peran strategis gitu, untuk membangun orientasi politik masyarakat Jawa Barat di 27 kabupaten kota di 35 juta ya TPT gitu ya, untuk demokrasi ini bermartabat. Maka hari ini kita mengingatkan semua ya, jadi jangan sampai nanti lembaga penyiaran ini itu ikut hipotesisnya kajian ekonomi politik media gitu ya, bahwa lembaga penyiaran ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok atau kekuatan-kekuatan atau relasi gitu ya, kekuatan ekonomi politik itu untuk menguntungkan kelompok-kelompok tertentu. Ini kita coba clearkan itu ya sesungguhnya. Kemudian ke kalangan kampus, apa emang menjelang pilkada ini memang perlu pembinaan seperti apa sih? Ya kalau kampus kan memang epicentrum ini ya, epicentrumnya kelompok intelektual gitu, yang kelompok intelektual dalam pembangunan demokrasi di Jawa Barat itu tidak boleh ditinggalkan, karena paling tidak kampus ini sebagai motor penggerak juga ya pembangunan demokrasi gitu ya. Kalau misalkan lembaga penyiaran bisa menyiarkan ya kepada seluruh masyarakat dengan perangkatnya, nah kampus juga mempunyai tanggung jawab untuk coba mendorong demokrasi ini bermartabat juga paling tidak gitu ya, untuk kawan-kawan mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kita kolaborasi ini kan sebenarnya amanat Undang-Undang 32 ya. Kami harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Nah, masyarakat ini salah satunya kan kampus seperti itu. Kan tapi di sisi lain media informasi ini kan bisa didapat dari media sosial. Ya. Itu gimana? Ya ini menjadi catatan ya Kang ya, bahwa betul kita menghadapi disrupsi teknologi dan disrupsi informasi. Tapi kami masih meyakini bahwa lembaga penyiaran ini yang clearance gitu ya, informasinya, bahwa lembaga penyiaran regulasinya sudah ada, negara sudah hadir di situ Kang, untuk coba mengawasi. Jadi kalau ada misalkan lembaga penyiaran yang melakukan malinformasi, disinformasi dan misinformasi, ini hadap-hadapannya sama negara. Nah problemnya tadi yang dibilang gitu ya, ketika informasi politik ini di-share atau disebarkan pada basis media sosial, itu negara belum hadir. Hanya undang-undang ITE lah yang kemudian itu ya, yang bisa menjadi instrumen. Nah sedangkan undang-undang ITE ini kan undang-undang delik aduan ya. Nah sehingga gitu ya, kami juga menghimbau pada masyarakat itu bahwa informasi yang clearance itu satu-satunya itu cuma di lembaga penyiaran. Nah sehingga memang masyarakat juga kita harus ingatkan gitu ya, untuk coba mencari informasi politik ini yang firm gitu ya, supaya tidak lagi ikut gitu ya didorong oleh provokasi atau apapun yang kemudian menimbulkan konflik sosial kan seperti itu. Kang ini kan sebentar lagi kan pilkada ya. Nah untuk LP sendiri ini untuk aturan penayangan seperti kampanye itu dari KPD sendiri aturannya mulai diperbolehkannya mulai kapan sih? Ya sebenarnya kan kalau aturan yang kemudian dipakai gitu ya masih Undang-Undang 32 P3SPS, sama ada kesepakatan gitu ya antara KPI, KPU, Bawaslu dan Dewan Pers gitu ya, masih itu tuh gitu ya. Nah kapan mulainya? Sebenarnya kalau kita bicara kapan mulainya, ketika diketok palu oleh penyelenggara pemilu bahwa itu adalah kandidat gitu ya, sudah kandidat ya, bukan bakal calon kandidat. Nah baru kita running gitu ya untuk masalah-masalah pemilu ya. Nah, sehingga memang tidak ada kemudian lembaga penyiaran atau jangan ada lembaga penyiaran yang kemudian menguntungkan kandidat-kandidat tertentu atau partai-partai tertentu seperti itu. Sanksi kan yang diberikan bagi LP yang melanggar hal tersebut? Ya kita kan masih sanksi administratif ya, maksudnya sanksi administratif itu tidak terkait pada pidana gitu ya.
kalau dalam Undang-Undang 32 itu kan ada 5 tahap paling tidak, teguran 1, 2, 3, pembatasan jam tayang gitu ya, pencabutan program. Lalu kita juga bisa merekomendasikan lembaga penyiaran itu dicabut izinnya. Untuk di Jawa Barat sendiri kan dari pantauan KPD apakah ada di LP? Kalau pengalaman pemilu kemarin gitu ya, pemilu presiden dan pemilu legislatif, kami sudah mengeluarkan 50 ya surat gitu untuk lembaga penyiaran gitu, baik itu lokal maupun SSC. Untuk pemilu ya kemarin ya. Nah, tapi ini kan kita masih running nih, tahapan pilkada masih running gitu ya. Kita terus monitor dan kita juga mengajak peran serta publik, terutama kampus Universitas Bayangkara itu ya, dalam mengawasi program-program kepemiluan di lembaga penyiaran. Pak Dekan, pengawasan media OTT, negara belum hadir. Lalu bagaimana masa depan anak-anak bangsa ini gitu ya, ketika ya kognisinya tidak sesuai dengan value keindonesiaan misalnya gitu ya. Lalu permasalahan bahwa bagaimana kewenangan KPI, bahwa bagaimana dewan rating gitu ya, dan seterusnya. Nah, artinya bahwa revisi ini adalah sebagai kebutuhan. Ya, kami sudah belanja masalah, termasuk permasalahan-permasalahan kelompok rentan, banyak pelecehan perempuan, anak-anak yang kemudian itu didapatkan dari media yang berbasis internet. Seperti itu. Kaitannya dengan isu kan yang menyudutkan terhadap KPI. Iya, yang pertama kami belum pernah menerima informasi gitu ya, bahwa kami yang merekomendasikan gitu ya pasal-pasal itu ya itu tidak pernah ya. Bukan berarti kami cuci tangan, tidak, karena kami tidak pernah melakukan itu. Nah, sehingga kami kaget juga ketika misalkan ada tuduhan gitu bahwa KPI lah gitu ya, yang merekomendasikan gitu ya pasal-pasal itu. Nah, ini kan menjadi gaduh ya, artinya bahwa kami ini lembaga negara yang menginginkan negara yang firm ya, seperti misalkan Jerman dan Australia contohnya, kan kayak gitu ya, bahwa semua diawasi, negara harus hadir. Amanat preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara itu harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tidak hanya fisik Kang yang dilindungi, tapi kognisi hari ini itu harus dilindungi. Karena negara-negara lain sudah membangun soft power untuk coba distribusikan melalui media-media yang berbasis internet, dan implikasinya apa? Ada imperialisme, gaya baru, apa yang dijajah? Pemikiran kan gitu ya. Nah, sehingga yang kami takutkan karakter negara ini hilang gitu ya, kalau negara tidak secepatnya hadir, seperti itu. Oke. Panteng terus. Ngejreng sih.